Ya saya juga sayang Mas, saya perhatian dengan Ya istri kalau saya. kamu Iya, tapi sayang, sayang bukan gimana begini sih, caranya. Mas? Sayang kok dicuekin terus. Gimana sih, Mas? Saya nggak nyuekin kamu Saya udah berusaha semaksimal mungkin, Mas. dan saya juga. Semaksimal apa sih yang Iya. Anda lakukan? Sekarang gini, Mas Helmi. Ya. Setiap malam saya berusaha deketin dia. Dengan ninjeri, dengan parfum. Kesukaan dia. Dia tuh cuma meluk saya terus dia langsung tidur. Coba gimana? Mbak Dian kan seorang perempuan. Coba Iya. kalau Mbak Dian di posisi saya. Mohon maaf, istri Anda udah datang ke kita dan mengatakan bahwa Anda sudah tidak menyentuh istri Anda dalam 1 tahun terakhir ini. Apa benar? Sebenarnya sih keluarga saya itu nggak ada masalah Mas. Ya. Sama sekali nggak ada masalah. Masalahnya cuma karena saya capek Mas, Ya. malas ngobrol, itu mungkin yang bikin istri saya tersinggung. Mungkin karena faktor usia saya Mas. Dan itu juga, kami kan berbeda jauh Mas, selisih dengan istri saya Mas. 15 tahun. Terpaut jauh Mas. Itu juga mungkin yang bikin istri saya tuh masih senang kemana kesana kemari, kongko-kongko dengan kawan-kawannya. Saya sendiri sebaliknya sudah malas Mas dengan hal seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa kok Mas, nggak ada masalah apa-apa. Oke, insya Allah. Insya Allah. Tetapi Kenapa, ternyata Mbak? menurut Nih, istri kenapa? Anda. Tapi nggak begitu kan, Pak? Mama nggak pernah ngajak Papa ikutan ngerumpi sama teman-teman Mama. Gimana sih, Papa? Bukan itu masalahnya, Pak. Masalah yang mana nih jadinya? Dudi, ada apa sih ini, Dudi? Ini Nggak ada istri kamu bisa apa-apa, jadi Mas. seperti ini? Mah kenapa sih Mah? Masalah ini aja harus didengar banyak orang, malu Mah, jujur Mah. Kenapa Mah? Kan kita bisa selesaikan berdua Mah. Pak. Mama nih aneh akhir-akhir ini Mah. Tiap malam, Pak. Papa tuh nganggap Mama kayak nggak ada. Kenapa sih, Pak? Afif, Ibu mau tanya sama kamu. Kenapa masalah ini dibawa ke forum ini? Kenapa nggak bisa diselesaikan sama Ibu? Ibu, adik nggak salah, Bu. Ibu gimana nggak salah? Coba. Kelakuan suaminya itu loh, Bu. Ibu sih yang selalu membanggakan dia dari dulu. Oke, sebelum ini berlanjut lebih ya, kita sebagai penyelenggara acara mengucapkan terima kasih karena Anda mau datang ya, walaupun mungkin sedikit protes, tapi percayalah Anda kami protek ya. Anda menggunakan nama samaran, kemudian kita persilakan pakai topeng karena ini kita hargai adalah bahwa hal ini mungkin terjadi di ratusan ribu atau mungkin jutaan rumah yang ada di luar sana dan semoga ini menjadi pelajaran yang baik ya. Pak Rudi bisa bantu ya? Iya. Oke, jadi saya pikir dan mumpung kita punya 2 advisor ya Ibu Wina dan Mbak Rey, alhamdulillah Mbak 95% dari yang datang kemari bisa kita selesaikan dengan baik. Paling tidak unek-uneknya bisa diungkapkan. Betul. Sehingga pasangannya jadi tahu permasalahan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Ya. pasangannya. Pak, Bu, banyak sekali keluarga berpisah karena komunikasinya sudah putus. Andai saja mereka berkomunikasi, ada persoalan dibicarakan langsung, mungkin selesai. Persoalannya banyak keluarga yang tidak mau berkomunikasi lagi, kadang-kadang mereka justru berkomunikasi dengan orang yang salah. Ketemu kompor, meledak. Ya kadang-kadang kompor itu keluarga sendiri. Ya, barangkali Bu Wina bisa membela saya. Ya, betul sekali Mas Helmi, karena ketika ada konflik, kalau kita salah datang kepada orang ya untuk mencari bantuan, itu orang yang mungkin tidak objektif atau tidak kompeten bisa memberikan masukan yang keliru. Nah, masukan yang keliru itu sama seperti kalau kita sakit kemudian dapat obat yang salah. Ya, jadi bukan hanya sakitnya sembuh tapi makin parah atau ada penyakit yang lain yang Jadi muncul. komplikasi. Jadi komplikasi. Gitu. Karena ada saya melihat suami istri kalau ada apa-apa istrinya ngadu ke orang lain gitu. Gila lu laki gue kemarin ketemu cewek, pada cewek itu ya sekretarisnya atau dan itu terjadi gitu. Dan dia tidak pernah bertanya, "Pak, itu siapa?" Kalau itu siapa dia akan terangkan ini ponakan saya loh sebenarnya yang Anda nggak pernah tahu sebelumnya ya. Jadi ini akan kita coba pertanyaan-pertanyaan itu diwakilkan ke kita untuk dipertanyakan di antara mereka. Supaya semuanya bisa menjadi jelas. Ya, kita masih dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku? Oke. Bagaimana sih caranya sebenarnya mengungkapkan cinta yang benar? Itu yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang salah disampaikan, tetapi juga saya mengalami kadang-kadang cinta itu tidak juga untuk disampaikan. Jadi secara lisan. Kadang ditunjukkan aja? Dinikmatin aja. Oh, dinikmatin aja? Ya. Kalau cintanya nggak ada? Sulit juga. Sulit kan? Sulit juga. Sulit, ya.
Oke. Untuk Anda yang baru bergabung, problematik kita ini ada Agni, kemudian ada Mas Rudi. Mereka menikah selisih 18 tahun dan dalam 1 tahun terakhir Agni merasa bahwa dirinya sudah tidak menarik lagi, tidak disentuh lagi oleh suaminya. Suami bilang, mungkin karena saya capek atau perbedaan usia yang demikian jauh sehingga makin berbeda. Begitu ya? Baik. Saya akan mulai acara ini. Istri Anda sudah saya tanya dengan ribuan pertanyaan dan sebagian berulang-ulang dan kita lock jawabannya. Dan insya Allah istri Anda tidak bohong. Pak Rudi, Ya. mewakili istri Anda. Apakah menurut istri Anda ini sudah tidak menggairahkan Anda? Sehingga Anda tidak sentuh. Ya, Anda secara anggap tampilan. tidak ada. Masih menggairahkan sih? Secara fisik, secara Tidak, Mas. tampilan. Tidak apa? Tidak, istri saya itu masih cantik dan menarik. Mas Helmi lihat sendiri, Mas. Ya. Bodinya masih terawat dengan baik. Masih bohai, Mas. Ah, bohong kali Oke. kamu, Mas. Pertanyaan saya, apakah menurut Anda istri Anda ini masih menggairahkan Anda? Masih, Mas. Masih ya? Masih. Masih, Mas. Masih. Di mata suami saya, mungkin saya sudah tidak menggairahkan lagi. Buktinya, saya tidak pernah disentuhnya selama berbulan-bulan. Tapi buktinya Mas Helmi dia nggak pernah nyentuh saya tiap malam, Mas. Saya didiemin aja. Ngomong dong, Mas, kenapa? Saya salah apa? Kurang apa saya? Saya udah berusaha semuanya buat kamu. Tidak hanya cukup memuji. Kamu harus bersikap sama istri gimana selayaknya istri. Mas, biar ini urusan saya dengan istri saya, Saya Mas. tahu itu urusan kamu, tapi ini adik saya. Kalau seandainya kamu nikah sama orang lain, saya juga nggak mau tahu, nggak mau peduli. Ini karena adik saya, adik yang paling saya sayangi. Ya, Kamu kenapa tahu sih? kan? Ya, saya juga sayang, Mas. Saya perhatian dengan Ya, istri kalau saya. Iya, kamu tapi sayang, sayang bukan gimana begini sih, caranya. Mas? Sayang kok dicuekin terus. Gimana sih, Mas? Saya nggak nyuekin kamu. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, Mas. Dan saya juga. Semaksimal apa sih yang Iya. Anda lakukan? Sekarang gini, Mas Helmi. Ya. Setiap malam saya berusaha deketin dia. Dengan ninjeri, dengan parfum. Terus dia tuh cuma meluk saya, terus dia langsung tidur. Coba gimana? Mbak Dian kan seorang perempuan. Coba, Iya. kalau Mbak Dian di posisi saya, gimana perasaan Mbak Dian? Diperlakukan begitu sama suami. Kamu Coba. dengar, Dudi, itu keluhan istri kamu. Ya. Dian- Agni, kamu boleh ngadu sama Mbak Dian. Mas Helmi juga harus ketahui, Mas. Ya. Loh, iya dong, Saya Mas. itu sibuk, Mas. apa yang harus di, saya ketahui? di kantor saya juga sibuk. Kebetulan saya juga belakangan ini lagi dipromosikan, Mas, jabatan, Mas. Jadi banyak job, Mas. Kebetulan perusahaan kami lagi berkembang pesat. Jadi Dudi, wajar dong kalau saya harus Maaf Dudi, lembur-lembur, kalau Mas, urusan pulang kerja malam. nggak masuk itu. Kalau urusan kerja kamu harus mengabaikan istri kamu selaku adik saya, itu nggak masuk buat Tapi kami. kan saya juga harus kerja, Mas. Kerja ya harus kerja, tapi kamu harus Saya memperhatikan tidak istri merasa kamu. mengabaikan, Mas. Ya Ibu, silakan Ibu. Itu bukan alasan untuk kamu sibuk bekerja. Kamu nggak pernah nyisihin waktu untuk istri kamu. Dan ibu ini juga baru tahu ini kejadian rumah tangga kamu. Ibu, siapa bilang saya tidak menyisihkan waktu, Bu? Silakan tanya Agni. 2 hari, Ya, kalau buktinya, 1 minggu Mas, saya ajak buktinya. ke puncak, ke Ancol, kemanapun saya ajak dengan anak-anaknya. Bukan Cukup itu, dengan Gimana saya Mas. kurang perhatian? Cukup dengan jalan-jalan 2 hari sudah cukup untuk istri Ya, kamu. artinya saya Tidak kan cukup, Dudi. perhatian. Mas, saya bukan cuma butuh materi. Kebutuhan biologis juga saya perlu, Mas. Bukan Oke. cuma materi. Kamu Straight. bicara ke siapa, jangan. Oke, kita straight. Sekarang Agni menyatakan masalah kebutuhan biologis. Jadi kalau bicara soal nafkah, Dudi memang menafkahi secara lahir. Tapi Ya. untuk nafkah batin, itu yang dipermasalahkan oleh Agni. Betul? Oke, Mas, saya ngerinya kalau nggak disentuh ada yang lain yang menyentuh, ini yang persoalannya dan it could Gak happen. mungkin, Mas. Saya anytime. cinta banget sama Mas Dudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada orang lain, Agni? Ya, saya sih percaya selama ini No, nggak ada orang. di Anda. Karena Anda, Agni sendiri. Agni karena- sendiri tidak karena kepikir untuk kesepian. ada orang lain? Tadi kan kamu bilang kamu kesepian. Maksudnya saya punya Ya. orang lain? Iya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Saya nggak justru. punya. Tapi kayaknya saya lama-lama jadi curiga juga. Agni, kamu terlalu berlebihan, Agni. Soalnya, Mas, saya perhatiin Mas sekarang suka minta uang yang berlebihan. Oh, oke. Nah, Apalagi, Dudi, apalagi? Udah Sebentar, masalah sebentar. itu masalah uang lagi, itu apa? Sebentar. Jangan melebar dulu. Sekali lagi, apakah Anda merasa bahwa Anda itu tetap menggairahkan bagi suami Anda? Kita akan coba apakah match. Menurut dia, Anda masih menggairahkan walaupun tidak disentuh. kalau saya udah berusaha semaksimal mungkin. Mhm. Tapi saya nggak tahu
Buktinya saya nggak disentuh selama berbulan-bulan. Ya kamunya nggak sabar. Maaf Mas Helmi. Dudi, tolong Dudi, kamu bicara seperti itu boleh? Boleh ya? Saya Tapi mengakui kamu Mas, jangan saya yang tahu, egois. saya suaminya Mas. Ya saya Ini tahu kan kamu perlu waktu suaminya. aja Mas. Saya tahu masalah keluarga, saya tahu. Tapi kamu jangan begitu sama istri kamu, tolong dong hargai perasaan dia. Oke, stop, stop. Oke, ini udah mulai terlalu melebar.